Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen Bisnis Syariah 3C. Perkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, Binti Mahnin dengan NIM 12640520293. Yang kedua, Muhammad Wahadi Rahman dengan NIM 1264052020106. Yang ketiga, Ahmad Nugroho Prihantoro dengan NIM 12640520215. Dan yang ketiga, Denis Misklifara dengan NIM 12640520230. Dan yang terakhir, Derajat Raja Wali dengan NIM 1264052021131. Adapun materi yang kita presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu pajak dalam Islam. Sebelum menjelaskan pengertian pajak dalam Islam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pajak menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Mardi Asmo, pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakannya pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Rohmat Suimerto, menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal balik. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. PCA Andriani, pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk. Yang keempat, menurut Profesor Edwin R.A., pajak adalah kontribusi wajib dari orang tersebut kepada pemerintah untuk membayar biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dari semua tanpa merujuk pada manfaat khusus. Dan selanjutnya, pajak menurut Islam. Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta. Saya di sini akan menjelaskan bahwa pajak memiliki beberapa unsur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut merupakan uang, dalam kurung itu bukan barang. Yang kedua, berdasarkan undang-undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang ketiga, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh kontraprestasi pemerintah. Yang keempat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu berupa pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Jenis-jenis pajak. Yang pertama adalah menurut golongannya. 1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pelaksanaan kewajiban atas pajak langsung ini dilakukan selama wajib pajak memenuhi unsur-unsur atau syarat yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Contohnya adalah pajak penghasilan. Kemudian pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Berbeda dengan pajak langsung, untuk jenis pemungutannya bersifat tidak menentu, yang dimana pemberlakuan untuk pajak ini tidak dilakukan secara berkala layaknya pajak langsung, namun tergantung dari peristiwa yang membuat kewajiban untuk membayar
pajak tersebut muncul. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Lalu, pajak menurut sifatnya. Yang pertama adalah pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan. Lalu, pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya, jenis pajak menurut lembaga pemungutan. Yang pertama adalah pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan. Lalu, pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas 1. Pajak provinsi, contohnya pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang kedua, pajak kabupaten atau kota, contoh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Karakteristik pajak dalam Islam. Di dalam Islam terdapat ketentuan-ketentuan tersendiri dalam permasalahan pajak. Pajak dalam Islam memiliki beberapa syarat pemungutan. Menurut Qardawi, pajak yang diakui dalam sejarah fikih Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu harta yang dipungut tersebut benar-benar dibutuhkan dan tidak ada lagi sumber yang lain yang bisa diharapkan. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya pemungutan pajak yaitu apabila baitul mal benar-benar kosong. Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pemungutan pajak bukan saja boleh tetapi wajib dengan syarat. Tetapi harus dicatat pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan pada pertimbangan ekonomi, sosial, dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan. Pajak Islam dikenal dengan doribah yang memiliki perbedaan dengan pajak sistem kapitalis, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pajak bersifat kontemporer, tidak kontinu, hanya boleh dipungut oleh baitul mal guna untuk mengisi harta. Ketika baitul mal sudah terisi, maka hukum membayar pajak sudah dihapuskan, sedangkan pajak dalam sistem kapitalis bersifat adil. Yang kedua, pajak dalam Islam hanya akan dipungut ketika ada pembiayaan wajib bagi kaum muslimin yang jumlahnya tidak boleh lebih dari pembiayaan wajib. Sedangkan pajak dalam sistem kapitalis dipungut dari seluruh warga negara tanpa membedakan agama, suku, dan ras. Yang ketiga, pajak dipungut dari kaum muslim yang mampu, balik, dan berakal. Sedangkan pajak dalam sistem kapitalis dipungut dari seluruh warga negara. Karakteristik selanjutnya adalah pajak dalam Islam tak hanya diperoleh dari kaum muslim, tapi juga terdapat pajak bagi kaum non-muslim yang hidup dalam negara Islam. Pajak ini disebut jizyah, dan pajak juga mendapat penghasilan dari kaum non-muslim, yaitu kharaj dan usyur yang sebesar 5%. Syarat pemungutan jizyah hanya diberikan kepada kaum laki-laki yang mampu, balik, berakal, merdeka, dan orang itu termasuk ahli kitab. Hal ini dilakukan guna untuk menjamin perlindungan jiwa, properti, ibadah, dan juga bebas dari militer. Di dalam jizyah, pajak dibagi menjadi 2 strata. Yang pertama yaitu yang dipungut dari orang pertengahan, yaitu sebesar 2 dinar, dan orang kaya membayar sebesar 4 dinar, dan pemungutan ini dilakukan setiap 1 tahun sekali. Yang selanjutnya, hukum dari pajak. Hukum dari pemungutan pajak itu menurut ulama diperbolehkan,
selagi pajak tersebut digunakan untuk mengisi kas dan diperlukan untuk memenuhi dan membiayai kepentingan dan kebutuhan negara. Namun jika kas yang berada di Baitul Mal atau kas negara itu masih ada, maka tidak boleh memungut pajak. Sementara ulama-ulama kontemporer seperti Rasyid Ridho menghalalkan pajak dalam Islam. Juga dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-29 yang mengandung arti adanya kewajiban bagi orang kaya untuk memberikan sebagian hartanya dalam bentuk zakat untuk kemaslahatan umum, dan mereka hendaknya dimotivasi untuk mereka mengeluarkan uang untuk kebaikan. Ada lagi yang pertama, kalau pajak itu haram, itu menurut mazhab Wahabi. Mereka menyamakan pajak dengan mukus atau usri sebagai pajak atau cukai, sehingga ulama Wahabi mengharamkan pajak dan bea cukai, sekaligus menfatwakan atau mengaturan petugas pajak atau bea cukai sebagai pelaku dosa besar. Kita sebagai warga yang tinggal di wilayah yang mayoritas pengikut mazhab Syafi'i atau NO atau Sunni atau Aswaja ini, tentu saja kita mengikuti pada hukum yang telah disepakati oleh jumhur ulama yang difatwakan oleh MUI. Pajak bukanlah bagian dari al-maksyu atau pungutan liar. Namun pajak itu merupakan aturan yang ditetapkan oleh negara atas pihak wajib pajak, dan itu beda dengan zakat. Kan sudah dijelaskan tadi, kalau pajak itu beda dengan zakat. Terima kasih.